Di Kejadian pasal 26 ayat 18 kemarin kita mengetahui bahwa ketika Ishak menggali kembali sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham, maka terjadi pertengkaran baik di Esek maupun di Sitna. Mari kita gali lebih dalam ayat ini, ayat 18. Kejadian 26 ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah, perhatikan, disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Sudah perhatikan, ketika terjadi kelaparan, kesulitan, air sangat berharga. Dan jalan paling mudah yang bisa dikerjakan oleh Ishak adalah ia menggali kembali sumurnya Abraham yang pernah ditutup oleh orang-orang Filistin. Ini jalan yang sangat mudah. Kemudian ketika ia menggali kembali, memang ada air. Dan ia namai sumur itu sesuai dengan nama yang pernah diberikan oleh Abraham. Saudara perhatikan baik-baik, ada sebuah kebenaran yang perlu kita pahami, kita gali dari ayat ini. Tuhan tidak ingin saudara dan saya hidup di bawah bayang-bayang orang lain, hidup dengan pengertian dari orang lain. Tuhan ingin saudara dan saya secara pribadi mengenalnya. Maka ketika Ishak menemukan kembali Esek dan Sitna, terjadi pertengkaran dan sumur-sumur itu diberikan kepada orang-orang Filistin tersebut. Ishak harus menyingkir dan mencari sumur lain. Di ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Perhatikan, dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi ketika Esek diberikan kepada penggembala Gerar, kemudian di Sitna juga dikembalikan kepada gembala Gerar, Ishak menggali sumurnya sendiri. Perhatikan, Ishak tidak menggali kembali sumurnya Abraham, tetapi ia menyingkir mencari sumur yang ia gali sendiri. Yang terjadi dua hal, saudara-saudara. Tidak terjadi pertengkaran. Yang kedua, Ishak menamai sendiri sumur itu. Kenapa? Karena yang menemukan Ishak. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Ketika Abraham menggali sumur, maka ia memberi nama itu. Ishak menggali kembali sumur itu, maka Ishak memberi nama sesuai dengan nama yang diberikan Abraham. Berbeda ketika Ishak menggali sumurnya sendiri, ia menamainya sesuai dengan yang disingkapkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika Ishak menyadari hal ini, saudara-saudara, ketika ia menyadari bahwa yang terjadi di Rehobot adalah karena Tuhan yang menuntunnya menemukan sumurnya sendiri. Ayat yang ke-24 terjadi seperti ini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Tuhan mengingatkan kepada Ishak bahwa ia adalah Allahnya Abraham ayahnya. Allah mengingatkan kembali kepada Ishak bahwa Allah pernah menyertai Abraham ayahnya, dan kemudian Allah menyatakan janjinya untuk menyertai Ishak dan memberkati Ishak. Saudara-saudara, ada perbedaan yang sangat telak di sini. Tuhan secara pribadi berjanji kepada Ishak, bukan lagi kepada Abraham tetapi kepada Ishak. Jadi saudara-saudara dan saya dituntun Tuhan untuk menemukan sumurmu sendiri. Jangan terbiasa mencari jalan pintas, jalan yang paling singkat yang bisa kita dapatkan. Tuhan akan mengizinkan hal-hal terjadi dalam hidup kita, sumur-sumur direbut. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya menemukan sumurmu sendiri. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi mujizat itu hanyalah sebuah tanda, penunjuk supaya saudara mengenali Tuhan secara pribadi. Mujizat di Rehobot, kemudian saudara baca selanjutnya di ayat yang ke-32 ada
Sheba, kemudian Ishak menemukan sumur yang lain dan memberi namanya Sheba. Ada 2 sumur, Rehobot dan Sheba. Itu artinya secara pribadilah Tuhan akan berurusan dengan saudara dan saya untuk menemukan sumurmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.